Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, abang, empok, teteh, mas-mas, pengurus DKM maupun jamaah Mushola Al-Muwahhidin RT 4 RW 3, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa kita ucapkan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Mushola Al-Muwahhidin, kira-kiranya 3-4 hari yang lalu saya dihubungi sama DKM Al-Muwahhidin, pengurus Mushola Al-Muwahhidin melalui Ustaz Didin, yang bilang kira-kira Pak Lurah, Ramadan hari ke-8 kosongin jadwal ya buat tausiah setelah selesai sholat tarawih. Saya jawab siap Pak Ustaz. Mau dibawain tausiah, temanya apa? Saya tanya begitu. Kata Pak Ustaz Didin, ya minimal harus mengeluarkan 30 dalil lah Pak Lurah. 15-nya dalil ayat Quran, 10-nya dalil hadis yang sahih, 5-nya pembanding hadis dhaif. Saya jawab, saya tawar, saya nego. Pak Ustaz, kalau 30 dalil mah ceramahnya bisa 2 jam Pak Ustaz, begitu. Saya nego, saya tawar. Akhirnya Pak Ustaz bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting ceramahnya dapat dipahami dan dapat dimaknai. Bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Al-Muwahhidin, sekiranya kita dalam memaknai bulan suci Ramadan mudah bila kita pahami saat kita anggap bulan suci Ramadan ini adalah sekolah, madrasah, universitas, atau tempat belajar. Nah, yang namanya sekolah, namanya madrasah, itu pastinya ada ijazahnya ya. Terus kalau bulan puasa jadi sekolah, jadi madrasah, ijazahnya apa Pak Lurah? Ijazahnya setelah kita menempuh bulan Ramadan sambil belajar, ijazahnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sekolah bulan Ramadan, madrasah Ramadan ini ijazahnya adalah bertakwa. Lah kalau sekolah Pak Lurah biasanya mah ada jurusannya. Kalau anak sekolah SMA ada jurusannya ilmu sosial, sama ilmu alam, ilmu IPA. Kalau sekolah agama ada jurusannya tafsir hadis, tafsir Quran, fikih. Kalau universitas juga ada jurusannya, ada yang kuliah hukum, ada yang kuliah teknik. Kalau sekolah Ramadan jurusannya apa Pak Lurah? Spesialisasinya apa? Spesialisasi sekolah Ramadan ini adalah sabar dan syukur. Ingat ya, SS, sabar dan syukur. Sabar kita berpuasa, menahan hawa nafsu dari imsak sampai maghrib. Kita dilatih buat bersabar. Dan jangan lupa bulan Ramadan ini penuh berkah. Berkah ya ibu-ibu, bulan Ramadan ya. Bapak-bapak, bulan Ramadan berkah ya. Berkah. Yang kerja di kantoran dapat THR. Yang gak kerja di kantor, yang dagang juga berkah. Dagangannya laris pas bulan Ramadan. Lapa Lurah, saya gak kerja, saya gak dagang. Berkahnya apa? Berkah nanti dapat zakat fitrah. Kalau sudah berkah, maka kita harus mengucap syukur. Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mengucap syukur, maka akan ditambah nikmatnya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekolah Ramadan ini
ijazahnya adalah takwa, ilmunya adalah sabar dan syukur. Pak Lurah, kalau sekolah biasanya ada mata pelajarannya Pak Lurah. Mata pelajarannya bulan Ramadan itu apa? Saya pernah dapat dari guru saya, beliau namanya Profesor Dr. Kiai Haji Idris Abdul Somad. Setidak-tidaknya ada pelajaran yang bisa diambil saat bulan Ramadan. Bab-bab pelajarannya, mata pelajarannya saat bulan Ramadan sekira-kiranya ada yang pertama itu adalah saum atau puasa. Puasa selama 30 hari penuh. Saya ingat ceramahnya Ustadz kita, Ustadz Didin, waktu tarawih pertama tentang puasa. Puasa itu dalam puasa ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan, bahkan ada yang diharamkan saat kita puasa. Bapak ibu-ibu, kalau puasa niat itu apa hukumnya bapak ibu-ibu? Wajib. Kalau sambil puasa kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, kita dekatkan diri pada Quran, itu sunnah atau dianjurkan. Lah kalau lagi puasa tengah hari bolong, makan sama minum itu dilarang apa enggak? Dilarang, berarti itu haram, dimakruhkan. Nah ini yang menarik, jangan sampai puasa kita malah mengikuti hal-hal yang tidak dianjurkan. Contohnya apa Pak Lurah? Kalau kita puasa ngomongin tetangga dosa apa enggak? Dosa. Puasanya diterima, tapi pahalanya berkurang. Jangan sampai ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita puasa sudah menahan lapar dan dahaga, namun pahalanya dikurangi. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua apa Pak Lurah? Pelajaran yang kedua di bulan Ramadan, yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu adalah qiyam. Seperti kita sekarang ini, sholat tarawih, qiyam, ibadah di malam hari. Itu juga perlu kita lakukan. Mudah-mudahan semangat kita nggak pernah kendor menjalankan sholat tarawih di setiap malam di bulan Ramadan. Pelajaran yang ketiga adalah sedekah, baik infak maupun zakat fitrah. Ya, nah ini tadi tentang sabar, itu juga tentang syukur. Saat kita punya rezeki lebih, dagangan kita laris, kita nerima berkah, kita bersyukur. Ada rezeki lebih, kita sedekahkan. Zakat fitrah juga wajib kita zakatkan kalau kita punya rezeki yang lebih. Yang keempat, mata pelajaran yang keempat adalah Lailatul Qadar, hanya ada di bulan suci Ramadan. Bapak ibu-ibu, abang empok, teteh, emas dan mbak, saya tanya, pada mau nggak dapat Lailatul Qadar? Pada mau apa enggak? Kalau mau dapat Lailatul Qadar, maka rajin-rajin kita ramaikan musola kita supaya nggak ada yang lewat, dan mudah-mudahan kita semua dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Tadi udah berapa bapak ibu-ibu? Udah keempat ya. Yang kelima adalah kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi dalam bulan suci Ramadan, marilah sama-sama kita tingkatkan baca Al-Quran kita. Saya senang banget dengar yang musola Al-Muwahhidin. Saya pulang dari keliling wilayah Kelurahan Tugu, nyampe rumah jam 9, jam 10 speaker masih bunyi. Ada suara jamaah yang lagi ngaji baca Quran. Nanti jam 2:30 pagi, jam 2 malam juga udah ada lagi yang baca Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya. Harus targetin. Kalau ditargetin kira-kira tiap hari 1 kali khatam, kalau diniatin bisa apa enggak Pak Lurah? Bisa kalau niat, tapi saya mah belum bisa. Tapi kalau sebulan ditargetin 1 juz sehari, kira-kira bisa apa enggak? Bisa kalau diniatin. Jadi 30 hari nanti kita bisa khatam sama-sama. Ya bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian kalau sekolah lagi itu ada gurunya Pak Lurah. Gurunya siapa? Gurunya yang para ustaz, asatidz, ustazah di sekitar kita. Ada Ustadz Didin beserta para ustaz-ustaz lainnya, itulah gurunya, kita muridnya. Makanya kalau sekolah mau nilainya bagus, kalau ada yang nggak ngerti tanya sama ustaz, sama gurunya, ya.
Jadi kalau ada Pak Lurah, Pak Ustadz kalau lagi puasa ngomongin tetangga batal apa enggak? Tanya sama Pak Ustadz ya. Terakhir, kalau namanya sekolah itu juga ada wisudanya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa wisuda, yaitu menyambut hari raya Idul Fitri. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan terkait memaknai bulan suci Ramadan sebagai sekolah, madrasah atau universitas. Mudah-mudahan kita semua dapat lulus di wisuda, dapat ilmunya, dapat ijazahnya. Demikian Bapak, Ibu-ibu, warga dan jamaah mushola al-muwahhidin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.